Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Poltekkes Kemenkes Jambi, jurusan Kebidanan, tingkat 1B, semester 2. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang sistem pernafasan. Selamat menyaksikan. Anatomi, fisiologi sistem respirasi atau pernapasan. Sistem yang membawa oksigen melalui jalan napas kemudian ke alveoli, yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan. Adapun fungsi pernapasan yaitu pertama mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh sel-selnya untuk mengadakan metabolisme. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Struktur yang membentuk sistem respirasi meliputi yang pertama adalah struktur utama, yaitu saluran pernapasan atas, saluran pernapasan bawah, dan paru-paru. Dan yang kedua yaitu struktur pelengkap, yaitu dinding dada, kosta, otot pernapasan, diafragma, dan pleura. Anatomi sistem pernapasan yang pertama yaitu saluran pernapasan atas, yaitu rongga hidung, kalkun nasi, perine, dan larynx. Yang kedua saluran pernapasan bawah, trachea, bronchus, bronchiolus. Yang ketiga ada paru-paru, dan alveoli. Saluran pernapasan atas. Saluran pernapasan bagian atas mengacu pada bagian paling atas dari saluran pernapasan yang terutama terlibat dalam kondisi udara. Ini termasuk hidung, sinus, faring, dan mulut. Selama bernapas, udara pertama masuk ke hidung melalui lubang hidung. Debu dan partikel asing lainnya bisa keluar dari udara oleh rambut hidung. 1. Rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Rongga hidung dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian anterior ke bagian posterior yang terbatas dengan nasofaring. Rongga hidung terbagi atas dua bagian, yakni secara longitudinal atau septum, hidung secara transversal, konka, superior, medialis, dan inferior. A. Rongga hidung terdiri atas vestibulum yang dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi, rambut di dalam rongga hidung yang berperan sebagai penapis udara. Permukaan dinding lateralnya mengalami penebalan yang disebut dengan konka. Konka berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya berlapis. Sel sililah yang berperan melemparkan benda asing keluar dalam usaha untuk membersihkan jalan napas. Pada atap rongga hidung terdapat mukosa olfaktorius yang mengandung sel-sel penciuman dan terhubung dengan saraf atau nervus olfaktorius. B. Sinus. Sinus terdapat 4 rongga yang terhubung ke rongga hidung yang disebut dengan sinus paranasalis. Sinus paranasal terdiri dari A. Sinus frontalis di tengah dahi, sinus ethmodalis di antara mata, sinus sphenoidalis di belakang rongga hidung, dan sinus maxillaris di tulang pipi. Keempat, sinus di atas dilapisi oleh mukosa yang memproduksi lapisan lendir. Mukosa sinus merupakan lanjutan mukosa rongga hidung. Sahang radang pada rongga hidung dapat menjalar ke sinus. Fungsi hidung. Fungsi hidung terdapat 6 fungsi. 1. Sebagai jalan nafas. 2. Pengatur udara. 3. Pengatur kelembapan udara. 4. Pengatur suhu. 5. Pelindung dan penyaring udara. 6. Indera penciuman dan resonator suara. 2. Faring. Bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut berbentuk seperti tabung corong dan sebagai jalannya udara dan makanan, merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut setelah depan ruas tulang leher. Fungsinya yang pertama, menyaring udara oleh rambut getar. Yang kedua,
ketiga, tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Faring terdiri dari yang pertama ada nasofaring, yaitu bagian yang berbatasan dengan rongga hidung. Yang kedua, orofaring, yaitu bagian yang berbatasan dengan rongga mulut. Yang ketiga, laryngofaring, yaitu bagian yang berbatasan dengan laring. A. Nasofaring. Nasofaring adalah bagian atas tenggorokan yang terletak di belakang hidung. Nasofaring berbentuk seperti sebuah kotak berongga dan terletak di bagian lunak atap mulut dan terletak di belakang hidung. Nasofaring berfungsi untuk melewatkan udara dari hidung menuju ke tenggorokan yang akhirnya ke paru-paru. B. Orofaring merupakan bagian faring yang terletak di belakang rongga mulut, dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Pada bagian dinding lateral atau bagian kanan dan kiri terdapat tonsil palatina. Tonsil tersebut merupakan massa jaringan limfatik. Fungsi tonsil tersebut yaitu untuk melindungi dari infeksi. Laryngofaring. Laryngofaring atau hipofaring adalah bagian paling akhir faring dan tempat bertemunya saluran pernapasan dan saluran pencernaan, sehingga bagian ini dapat dilewati udara maupun makanan. Pada bagian ini terdapat pita suara dan epiglottis atau kutub pangkal tenggorokan atau trakea, saluran pernapasan. Saat menelan makanan, epiglottis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan, namun sebaliknya pada waktu bernapas, epiglottis akan membuka sehingga udara masuk ke dalam laring kemudian menuju tenggorokan atau trakea, saluran pernapasan. Yang ketiga, laring. Laring adalah bagian dari saluran pernapasan bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang rawan yang berbentuk corong dan terletak setinggi vertebra cervicalis. A. Fungsi laring. Yang pertama, menghasilkan suara. Laring memiliki organ yang disebut pita suara yang berperan sangat penting dalam pembentukan suara. Yang kedua, mengarahkan makanan masuk. Laring juga berfungsi untuk membantu mengarahkan makanan masuk ke dalam esofagus. Saat makan, gerakan mundur lidah memaksa epiglottis cartilago pada laring untuk menutupi giotis bagian tengah laring agar makanan tidak masuk ke paru-paru. Ketiga, melindungi saluran pernapasan. Di bagian pangkal laring terdapat epiglottis yang berfungsi sebagai katup pangkal tenggorokan. Fungsi dari katup pangkal tenggorokan yakni membuka dan menutup trakea. Yang keempat, penghubung faring dan trakea untuk menghubungkan faring dan trakea. Yang kelima, rapirasi. Selama proses pernapasan, beberapa bagian pita suara akan terbuka. Pernapasan bawah. Saluran pernapasan bawah mengacu pada bagian paling bawah dari saluran pernapasan yang terutama terlibat dalam pertukaran gas. Ini termasuk struktur seperti trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveoli. 1. Trakea. Trakea ialah batang tenggorokan yang berbentuk pipa tabung, memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10-16 cm. Tersusun atas 20 tulang rawa berbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel, terletak bersebelahan dengan esofagus atau kerongkongan, yaitu saluran pencernaan. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Fungsinya utama sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Kedua, ada bronkus, merupakan cabang batang tenggorokan atau trakeria yang berbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Bronkus yang ke arah kiri lebih panjang, sempit, mendatar daripada yang ke kanan. Bronkus kanan akan bercabang menjadi 3. Bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2. Bronkiolus. Dinding bronkus terdiri dari
3 lapis, yaitu jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epital. Seperti pada trakelia, perbedaannya adalah bahwa dinding trakelia jauh lebih tebal dan cincin tulang rawa pada bronkus tidak berbentuk lingkaran sempurna. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakelia, hanya tulang rawa bronkus bentuknya tidak teratur, dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawanya melingkar lumer dengan sempurna. Ada bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan kecil-kecil dari bronkus. Sel-sel epitel bersilia pada bronkiolus berubah menjadi sisik epitel. Pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawa. Bronkiolus akan berakhir pada alveolus. Ada paru-paru. Paru-paru terdiri dari 2 bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodextra yang terdiri dari 3 lobus dan 10 segmen. Yang kedua, paru-paru kiri, pulmosinistra yang terdiri dari 2 lobus dan 8 segmen. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis yang disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyelimuti paru-paru disebut pleura dalam, pleura visceralis, dan selaput yang menyeliputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar atau pleura parietalis. Ada alveolus. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat infusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Merupakan saluran akhir dari sistem pernapasan. Alveolus berupa gelembung-gelembung udara. Pada bagian alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari darah ke udara bebas. Pertukaran ini terjadi secara difusi yang berhubungan dengan kapiler-kapiler darah. Pada paru-paru terdapat kurang lebih 300 juta alveolus. Terima kasih untuk teman-teman telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.